Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Berita TVMU kembali hadir untuk Anda menyampaikan informasi cerdas dan mencerahkan. Di antaranya, rangkap jabatan Puan Maharani menuai protes. Komite Umat minta pemerintah turun tangan mengatasi potensi konflik di Tolikara. Gara-gara belum ada kalender syariah, potensi kerugian zakat selama 1000 tahun. Dan pemirsa, bersama saya Rizky Nur Ilmi, inilah berita TVMU selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sejumlah orang mendatangi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mereka mendesak Puan Maharani tidak merangkap jabatan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani didemo sekelompok orang yang mengatasnamakan Jaringan Muda Revolusi Mental. Pendemo ini menilai Puan Maharani yang merupakan cucu proklamator berkhianat dengan rakyat. Pasalnya, hampir 1 tahun ini Puan merangkap jabatan sebagai menteri dan anggota DPR RI yang pastinya memakan gaji rakyat. Koordinator aksi, Baiki Muhammad Desa, mengatakan Puan Maharani yang jelas dari kader partai PDIP tidak melaksanakan revolusi mental. Bahkan Undang-Undang 39 tahun 2008 mengatur kabinet kerja itu tidak bisa merangkap jabatan. Di tengah-tengah aksi, perwakilan para pendemo ini masuk ke ruang kantor Maharani. Namun pendemo ini kecewa karena Menteri Puan Maharani tidak ada di tempat. Aksi pun berlanjut dan bergeser ke Istana Merdeka dengan pengawalan ketat dari kepolisian. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, pemerintah meluncurkan paket deregulasi ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Suku bunga kredit usaha rakyat dipangkas dari 23% menjadi 12%. Serap anggaran dan juga melakukan Pemerintah akhirnya menerbitkan sebuah paket kebijakan ekonomi. Menurut Presiden Joko Widodo, paket kebijakan ini adalah upaya pemerintah mendorong daya saing industri melalui debirokratisasi dan kepastian usaha. Kebijakan ini akan diikuti kebijakan pemerintah merombak 89 peraturan untuk menghilangkan duplikasi perizinan. Selain itu, kata Jokowi, pihaknya juga menyiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presiden, 2 instruksi presiden, 63 peraturan menteri dan 5 peraturan lain. Targetnya semua keputusan ini bisa diterapkan paling lambat bulan Oktober mendatang. Pemerintah juga mempercepat realisasi proyek strategis, yakni dengan mempercepat izin dan pengadaan serta diskresi hukum. Hal lain yang juga akan didorong oleh pemerintah adalah dengan mempercepat investasi sektor properti untuk masyarakat berpendapatan rendah. Paket lain yang juga akan didorong pemerintah adalah mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Caranya menurunkan suku bunga dari sekitar 23% menjadi 12% per tahun. Hal ini dilakukan karena pemerintah akan memberi subsidi bunga. Presiden yakin paket kebijakan pertama ini akan memperkuat industri nasional dan mampu mengembangkan usaha UMKM dan perdagangan antar daerah. Diharapkan melalui paket ini pula, sektor pariwisata dapat kembali bergairah serta menjadikan kesejahteraan nelayan membaik dengan meningkatkan produksi ikan tangkap dan hemat BBM lewat konversi solar ke LPG. Anggota Komisi 7 DPR Falah Amru mengapresiasi paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah ini. Tim TVMU memberitakan.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengadakan pertemuan secara tertutup di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Rizal Ramli kecewa dengan kondisi politik di dalam negeri. Menko Maritim Rizal Ramli dikenal kritis meskipun terpilih menjadi kabinet Jokowi. Baru-baru ini saja, masalah token listrik dinilai syarat mafia, dan yang lebih mencengangkan publik, Rizal berani mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pembangunan listrik yang dinilai terlalu berlebihan. Saat meninggalkan rumah Megawati, Rizal Ramli sempat menyampaikan pesan kepada wartawan yang sudah lama menunggunya. Menurutnya, Megawati banyak menitipkan pesan kepadanya terkait perbaikan ekonomi, salah satunya meneruskan cita-cita Trisakti yang diwariskan Presiden Soekarno. Rizal Ramli pun kecewa dengan politik di negeri ini yang selalu ada syarat kepentingan. Sedikit bergetar bibir Rizal Ramli saat berbicara kedaulatan negeri. Soal sepele yang semestinya tidak dipersulit pun seringkali menjadi sulit, termasuk soal token listrik. Indonesia perlu berubah. Banyak kepentingan status quo yang tidak mau Indonesia berubah. Banyak kepentingan KKN yang Indonesia tidak mau berubah. Ya, kami katakan apapun yang terjadi, ya, kami siap mengambil risikonya. Karena itu memang bagian dari perjuangan. Kita perlu revolusi mental supaya apa yang sulit kita bikin mudah. Rizal Ramli berkunjung ke rumah mantan Presiden Megawati setelah rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka terkait pembangunan listrik. Rizal bertamu kurang dari 1 jam. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengajukan revisi Undang-Undang Narkotika. Yasona usulkan ke DPR bagi pengguna narkoba untuk direhabilitasi sebagai solusi kelebihan kapasitas lapas. Kontroversi usulan Menkumham bahwa pengguna narkoba direhabilitasi saja tanpa ada hukuman kurungan untuk mengurangi kapasitas lapas. Tentu ini bertentangan dengan kebijakan baru Komjen Budi Waseso sebagai petugas BNN yang akan menghapuskan rehabilitasi dengan alasan banyak pengedar dapat berdalih payung hukum pecandu atau pemakai agar tak dijebloskan ke penjara. Menanggapi hal ini, Menkumham Yasona Lauli mengatakan akan tetap merehabilitasi pengguna narkoba tanpa hukuman bui. Karena selain pengguna narkoba adalah korban, mereka juga berhak mendapatkan rehabilitasi, sedangkan pengedarlah yang harus dihukum seberat-beratnya melalui hukuman kurungan. Usulan Yasona ini sebagai bentuk respon dari sebuah realita jumlah penghuni yang membludak di sekitar 450 lapas dan rutan, di mana jumlah penghuni lapas 172.000, sementara kapasitas lapas hanya 119.000. Saat ini jumlah orang yang mendekam di rutan dan lapas untuk kasus narkotika terbilang cukup signifikan, yakni sebanyak 28,48% atau 49.000 orang. Arina Nurrohmah, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, Berita TVmu akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVmu. Komite Umat untuk Tolikara meminta pemerintah tetap melakukan antisipasi akan potensi diskriminasi umat Islam di Tolikara.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menolak 3 syarat yang diajukan pengurus Gereja Injil di Indonesia atau GIDI. Ketiga syarat yang diajukan GIDI sebagai jaminan keamanan pelaksanaan sholat Idul Adha mendatang di Tolikara, Papua. Dengan penolakan prasyarat ini, maka umat Islam Tolikara diminta tetap waspada saat melaksanakan sholat Idul Adha. Juru bicara Komite Umat untuk Tolikara atau Komat, Mustafa Nahrawardaya, meminta pemerintah tetap melakukan antisipasi akan potensi diskriminasi umat Islam di Tolikara, setidaknya dengan menangkap pihak-pihak yang mengancam ketidakamanan pelaksanaan sholat Idul Adha untuk sementara waktu. Kejadian ini bermula saat sejumlah masyarakat dari Gereja Injili di Indonesia melakukan penyerangan kepada sejumlah umat Islam di Tolikara saat melakukan sholat Idul Fitri kemarin. Dan hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya peristiwa yang sama saat pelaksanaan Idul Adha nanti. Dan sekali lagi, ini adalah ancaman yang nyata. Jadi, kalau kami dari Tolikara, ini harus diantisipasi. Ancaman ini harus diantisipasi. Memang Polri maupun TNI menjamin ini aman, tetapi karena ini ancaman diucapkan di depan umum, di depan pejabat negara, tentu ini harus diantisipasi. Maka satu-satunya jalan adalah mereka ditangkap dulu. Orang-orang ini yang mengendalikan pemerintah, mengendalikan polisi, TNI, tangkap dulu supaya mereka nggak ngancam. Ini kan sudah pasti diancam umat Islam. Nanti ada potensi juga ini terulang, meskipun kemungkinan 50-50. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, sejumlah pihak menanggapi 3 syarat dari Gereja Injil di Indonesia terkait pelaksanaan sholat Idul Adha di Tolikara. Pemerintah diminta untuk memediasi. Gereja Injil di Indonesia atau GIDI mengajukan 3 syarat kepada pemerintah jika ingin pelaksanaan sholat Idul Adha di Tolikara aman. Di antaranya, pembebasan 2 tersangka pelaku penyerangan sholat Idul Fitri yang ditahan Polda Papua, penghentian kasus Tolikara dan diselesaikan secara hukum adat, dan juga pembersihan nama baik GIDI. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Rizaldi mengatakan DPR menilai mediasi pemerintah sangat diperlukan dan DPR masih menunggu hasil mediasi tersebut. Sebab DPR menilai kasus ini masih aman dan kondusif untuk dilakukan mediasi. Jadi paling utama pemerintah ini sudah sedang dalam fase mediasi. Ini yang kita di legislatif itu sedang menunggu bagaimana hasilnya. Memang ada dinamika bahwa yang masyarakat di sana itu belum bisa menemukan kesepakatan dan kesepahaman dengan pemerintah. Tetapi kami di legislatif masih menganggap ini masih dalam fase yang masih aman dan kondusif. Sehingga nantinya dalam rangka berikutnya kita ingin menanyakan juga kepada kepala BIN bagaimana progres tentang mediasi ini. Namun, Bobi pun menambahkan jika pemerintah akan tetap melakukan pengamanan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di Tolikara nanti. Bobi pun menghimbau agar masyarakat Islam di Tolikara lebih mengantisipasi agar kejadian kemarin tidak berulang kembali. Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pimpinan Badan Anggaran MPR RI Muhammad Asri Anas mengapresiasi buku pengantar ilmu kepolisian. Dinamika internal kepolisian Republik Indonesia sudah terbuka pada kompetisi peran perempuan. Pimpinan Badan Anggaran MPR RI Muhammad Asri Anas mengapresiasi buku pengantar ilmu kepolisian yang ditulis Siswanto Sunarso. Bedah buku pengantar ilmu komunikasi dilaksanakan di ruang diskusi perpustakaan MPR RI. Dalam perkembangan dewasa ini, ilmu kepolisian sudah diajarkan di semua perguruan tinggi sebagai mata kuliah wajib. Polisi sebagai penyelenggara keamanan dan ketertiban, penegak hukum dan pengayom masyarakat harus dilekatkan juga pada sosok perempuan. Tentunya melalui bedah buku ini, refleksi tentang pengantar ilmu kepolisian menjadi pijakan ke depannya bagi kepolisian termasuk polisi-polisi baru. Setelah kepolisian ini berdiri sendiri, tidak ada lagi sesuatu yang bisa mendelegitimasi bahasa gender di dalamnya. Jadi sudah sangat terbuka sekarang. Itu bahkan saya bertanya ke beberapa ke Kapolres, bahkan sekarang dalam ketentuan penerimaan itu selalu ada proporsi kalau nggak salah. Jadi proporsinya itu adalah misalnya setiap ada penerimaan kepolisian selalu ada perbandingan antara perempuan dengan laki-laki, dan bahkan penempatan pun itu selalu ada perbandingan itu. Jadi menurut saya sekarang eranya udah kompetitif banget. Jadi
untuk para perempuan-perempuan Indonesia menurut saya jauh lebih terbuka lah untuk berkompetisi sekarang. Peraturan kepolisian sudah membuka ruang yang terbuka kepada polisi wanita, terbukti dengan perizinan menggunakan hijab. Boleh dikatakan dinamika polisi kita sekarang sudah terbuka pada kompetisi peran perempuan. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, saat ini polisi wanita tidak lagi sekedar memeriksa pengungsi atau menjalankan tugas-tugas kepolisian, tetapi kodrat Polwan merupakan tugas ganda baik sebagai polisi dan juga rumah tangga. Posisi polisi wanita saat ini sudah luar biasa dan signifikan. Polisi wanita sudah ada sejak 1948 setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Jika dilihat sekarang, sudah ada jenderal-jenderal dari Polwan dan ada juga yang sudah menjadi Kapolda. Ini menjadi suatu langkah yang maju bagi isu-isu gender bahwa seorang Polwan mampu mengemban tugas-tugas sesuai tupoksi Polwan. Awalnya, keberadaan polisi wanita ada ketika pemerintah menghadapi agresi militer Belanda kedua, di mana terjadi pengungsian untuk menghindari peperangan. Ketika menghindari penyusup, pemeriksaan wanita dilakukan oleh inspektur kepolisian wanita yang terpilih dari Sekolah Kepolisian Negara. Saat ini Polwan tidak lagi bertugas memeriksa pengungsi, tetapi bertugas menjalankan tugas-tugas kepolisian sesuai tupoksi kepolisian dan tetap menjalankan kodrat sebagai perempuan, yaitu menjalankan tugas rumah tangga. Kita merdeka 1945-48 sudah ada polisi wanita. Dan kalau kita lihat sekarang sudah ada jenderal-jenderal yang Polwan, ada yang juga yang sudah menjadi Kapolda dan sebagainya. Dan ini tentu saja merupakan suatu langkah yang sangat maju bagi isu-isu gender, bahwa seorang anggota Polwan mampu mengemban tugas-tugas yang juga sama dengan tugas-tugas tupoksi seorang polisi sebagaimana polisi laki-laki. Kedepannya, polisi wanita harus meningkatkan profesionalismenya sehingga bisa tampil lebih percaya diri. Dan tentu bukan tampil bagi isu-isu semata, tetapi karena dalam dirinya melekat tugas-tugas sebagai seorang anggota kepolisian Republik Indonesia. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Berita TVMU. Pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam Berita TVMU. Indahnya payung Masjid Nabawi menjadi keasikan tersendiri bagi jamaah haji Indonesia yang sedang berada di Madinah. Mereka dapat menyaksikan saat payung berkembang di pagi hari dan payung tertutup di sore harinya. Allahumma shalli ala Mustafa, Allahumma shalli ala Mustafa, Habibina Muhammad alaihi salam, Habibina Muhammad alaihi salam. Allahu Akbar dan Subhanallah. Itulah kalimat yang sering terdengar dari jamaah haji Indonesia saat menyaksikan bagaimana indahnya payung-payung raksasa saat mengembang di pagi hari, demikian juga saat payung ini menguncup di sore hari. Pemandangan indah ini sungguh sangat sulit untuk dilupakan bila Anda sedang berada di Nabawi. Tunggulah dua kesempatan itu sembari berzikir dan berdoa atas kebesaran ilahi Robbi. Saat payung terbuka dan tertutup memberi nuansa Nabawi yang berbeda. Payung raksasa Masjid Nabawi merupakan sebuah inovasi teknologi modern. Masjid Nabawi memiliki 27 kubah yang menghiasi atap-atap Masjid Nabawi. Kubah-kubah itu dapat digeser yang mengatur sirkulasi udara di dalam masjid agar tetap sejuk. Sedangkan untuk mengatur udara di luar masjid dari suhu yang panas,
Maka payung-payung raksasa inilah yang mengembang secara otomatis. Ada sebanyak 250 payung yang mengembang dan mengucup setiap harinya di pelataran masjid. Payung-payung yang berdiri kokoh dengan ketinggian 20 meter itu mulai digunakan pada tahun 2010. Payung ini dikerjakan melalui proyek Medina Haram yang melibatkan arsitek SL Ras dan Liher, pabrik payung di Jerman dan teknologi Jepang. Keindahan Masjid Nabawi selain payung raksasanya juga memiliki kubah dengan berat 80 ton, memiliki luas alas panjang 18 kali 18 meter. Kubah-kubah Masjid Nabawi terletak 3,55 meter dari permukaan atap atau 16,62 meter di atas permukaan lantai masjid. Kubah memiliki garus 7,3 meter, sedangkan tinggi kubah mencapai 4 meter. Saiful Hadi, TVMU memberitakan. Perjalanan wisata religi yang dilakukan jemaah haji selama berada 8 hari di Madinah adalah melakukan kunjungan Masjid Quba dan Masjid Qiblatain. Berikut selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, akibat dari ketiadaan kalender Hijriah selama kurun waktu kurang lebih 1000 tahun telah menyebabkan problem pembayaran zakat. Hal inilah yang mendesak diterbitkannya kalender Hijriah global. Ketiadaan penggunaan kalender Hijriah menyebabkan adanya potensi kekurangan pembayaran zakat selama kurang lebih 1000 tahun. Potensi kehilangan zakat ini sudah menumpuk hingga 5-10 triliun dolar. Hal ini disampaikan Tono Saksono di acara Halakoh Majelis Taraji dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang sosialisasi dan pemahaman hisab dan ruqyat serta kalender Hijriah global. Jadi ada potensi kekurangan pembayaran zakat selama kira-kira 1000 tahunan, dan itu sudah menumpuk menjadi 5-10 triliun dolar. Kalau kita bisa menghimpun 5-10 triliun dolar ini pembayaran zakat, kekurangan pembayaran zakat selama 1000 tahun itu, kita bisa koleksi itu jauh lebih besar daripada untuk biaya yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan di dunia muslim. Jadi ini adalah sangat luar biasa sekali isunya. Dengan adanya potensi kehilangan zakat ini, maka sudah sangat mendesak untuk diterbitkannya kalender Hijriah global. Asrul Sabtono, Isfi Iswari Nilakandi memberitakan dari Yogyakarta. Perbedaan dalam menentukan hari-hari tertentu dalam kalender Hijriah sungguh memprihatinkan. Karena itulah perlu adanya kalender pemersatu yang berlaku global dan menghantarkan manusia menuju kehidupan yang lebih teratur. Indonesia dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, serta Zulhijjah yang berbeda-beda ini dianggap sangat memprihatinkan oleh Ma'rifat Iman selaku pembicara dalam acara Halakoh Sosialisasi dan Pemahaman Hisab Ruqyat serta kalender Hijriah global yang diadakan di kantor pimpinan Pusat Muhammadiyah Cik di Tiro, Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan banyaknya sistem kalender yang dimiliki oleh tiap-tiap ormas Islam yang ada di Indonesia sendiri. Kalender ini memang sangat memprihatinkan. Di banyak tulisan termasuk Pak Samsul itu 1400 tahun katanya. Jadi umat Islam itu tidak memiliki kalender kecuali kalender yang bersifat urfi yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Tapi tidak sempat saya menelusuri itu sampai kapan kalender itu kemudian diubah dengan pemikiran-pemikiran kalender yang bersifat lebih ilmiah gitu. Karena kalender urfi yang sekarang pun masih juga sebagian masyarakat yang menggunakannya. Kalender yang ada masih bersifat lokal dan regional dan hanya berlaku pada suatu negara tertentu atau beberapa negara tertentu. Di Arab itu ada beberapa, Bahrain itu menyatu dalam satu kalender, tapi hanya beberapa negara tertentu. Yang unik di Indonesia, tiap umat Islam itu punya kalender sendiri. Meskipun Kemenak juga membuat kalender.
Sehingga ketika menentukan waktu-waktu ibadah, ya berdasarkan kalender masing-masing. Dengan demikian, sangat dibutuhkannya suatu kalender hijriah yang berlaku global sebagai pemersatu waktu untuk menuju kehidupan yang lebih teratur serta pelaksanaan ibadah yang mudah dan tepat. Kalender yang bersifat global sesungguhnya diperlukan untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya dalam menentukan waktu-waktu ibadah, transaksi, maupun merencanakan sesuatu aktivitas. Hal mana harus ada kesatuan waktu yang bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Asrul Sabtono, Isfi Iswari Nilakandi, memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, itulah serangkaian informasi yang cerdas dan mencerahkan yang kami rangkum dalam Berita TVmu. Saya Rizky Nur Ilmi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, salam pencerahan, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.